Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua sehat. Oh, ada yang sakit ya. Kita doakan semoga teman-teman yang sakit lekas diberi oleh Allah kesembuhan. Amin. Oke, di sini sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kemarin minggu lalu kita sudah belajar bab kemarin sudah habis. Sekarang kita mulai bab baru, yaitu apa pelajaran hari ini? Ada yang sudah membaca, ada yang sudah membaca buku, ada yang belum. Oke, sekarang di sini ada kata-kata kalimat ketika kehidupan telah berhenti. Kira-kira ada yang tahu maksud dari kalimat tersebut? Apa maksudnya? Oke, betul sekali, yaitu tentang hari kiamat. Ketika kehidupan telah berhenti, berarti berhentinya kehidupan. Selanjutnya di sini saya akan iman kepada hari akhir, ya, tema kita hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini ada tujuan pembelajaran. Nanti karena bab kita hari ini adalah iman kepada hari akhir, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian dapat. Ada hal-hal yang harus kalian terapkan nantinya ketika kita sudah belajar tentang iman kepada hari akhir, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian mampu menjelaskan pengertian hari akhir. Nanti kalian harus tahu, ketika sudah belajar ini kalian harus tahu apa tuh hari akhir itu, kemudian jenis-jenisnya hari akhir itu apa saja, kemudian tanda-tanda hari akhir itu apa saja beserta contohnya. Selanjutnya iman kepada hari akhir. Apakah kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami? Pernah? Oke, pernah. Ada yang mungkin pernah merasakan langsung, ada yang hanya lihat dari media sosial, TV, maupun hanya mendengarkan dari radio, ya. Nah, di sini itu adalah sedikit gambaran, ya, dari kiamat. Jadi bencana alam itu adalah gambaran hari kiamat. Bagaimana hancurnya, bagaimana perasaan seseorang tersebut. Iman kepada hari akhir adalah iman, kita ke iman. Iman adalah percaya. Berarti iman kepada hari akhir berarti adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Dunia dan seisinya akan hancur. Selanjutnya, apakah hari akhir itu? Hari akhir adalah hari hancurnya semua alam semesta ini beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Kalau iman itu berarti kita mempercayainya. Aku yakin, aku percaya bahwasanya hari kiamat itu hancurnya dunia ini ada. Sedangkan kalau hari akhir sendiri pengertiannya adalah hancurnya semua alam semesta ini beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindar dari hari akhir. Ya,
Kemudian selanjutnya yaitu ini adalah gambaran-gambaran hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir. Ini ada gempa bumi. Kemudian semuanya hancur. Ya enggak semuanya ya, karena ini nanti ada bagian-bagian yang harus kita pelajari. Gempa bumi, ada kehancuran. Kemudian ada banjir. Kemudian ada lagi ini matahari atau planet-planet mulai berjatuhan. Kemudian ada tsunami, gunung meletus, semuanya bersamaan dalam waktu yang singkat. Jadi semuanya itu bersama. Oke, dari gambar-gambar tersebut, kiamat itu kita lihat dari yang gambar awal tadi ya, gambar awal sampai gambar terakhir itu adalah gambaran kiamat. Nah, kiamat sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, misalnya kematian dan terjadinya bencana alam. Jadi kalau kiamat kecil itu hanya sebagian orang atau seseorang, tidak semuanya ya, hanya sebagian saja. Itu kiamat sugro atau kiamat kecil. Tadi contohnya di situ ada gempa bumi. Orang yang meninggal dalam gempa bumi tidak semuanya, tapi hanya sebagian, masih ada sebagian yang hidup. Selanjutnya yaitu kiamat kubro, hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Seluruh, sini ada kata-kata seluruh, berarti tidak ada satupun makhluk yang hidup. Seluruhnya Allah matikan, Allah hancurkan. Bedanya kiamat sugro dengan kiamat kubro. Kalau sugro tadi sebagian atau seseorang saja, sedangkan kiamat kubro adalah seluruhnya akan hancur dan binasa. Datangnya hari kiamat dirahasiakan oleh Allah untuk membuktikan keimanan seseorang dan selalu mawas diri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang tahu kapan datangnya bencana itu, kapan datangnya kiamat sugro maupun kiamat kubro, itu hanya Allah yang tahu. Kiamat kubro itu malaikat pun tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi semua makhluk, apalagi ada ramalan-ramalan besok kiamat dan lain sebagainya, itu adalah informasi-informasi yang tidak benar, karena hanya Allah yang mengetahui kapan datangnya kiamat. Oke, selanjutnya yaitu tentang tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Tanda-tandanya terbitnya matahari dari sebelah barat, akan muncul matahari dari barat, kemudian akan muncul Dajjal. Dajjal itu adalah makhluk perusak. Turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya awan debu asap di timur dan barat atau namanya Duhon. Kemudian terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Ya, ini kira-kira mana tanda-tanda kiamat besar yang sudah kita temui sekarang? Ada yang mana? Munculnya binatang melata di bumi, ya sudah ada. Kalau terbitnya matahari masih dari timur, munculnya Dajjal, turunnya Isa belum ada. Jadi tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro itu ketika sudah muncul banyaknya tanda-tanda ini, berarti kiamat sudah semakin dekat.
Nah, sekarang tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Tanda-tandanya yaitu munculnya berbagai fitnah. Munculnya berbagai fitnah, ya. Oke. Selanjutnya yaitu banyak bermunculan nabi palsu. Selanjutnya banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Perbuatan riba banyak terjadi. Anak durhaka kepada orang tua. Ini adalah tanda-tanda kiamat kecil. Sekarang munculnya berbagai fitnah sudah ada? Iya, sudah ada. Banyak bermunculan nabi palsu itu dari zaman dulu juga sudah ada, yang salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab itu mengaku dirinya adalah seorang nabi. Banyak kebohongan, kesaksian palsu seperti contohnya berita hoaks, perbuatan riba, banyak adanya anak yang durhaka kepada orang tua, ya. Nah, ini adalah tanda-tanda kiamat kecil. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Apa tuh hikmahnya? Yaitu kita bisa menjadikan, kita harus dengan kita beriman kepada hari akhir, itu harus memotivasi kita untuk taat dan ikhlas dalam beribadah, ya. Kemudian manusia selalu berhati-hati dalam bertindak. Dengan kita belajar beriman kepada hari akhir, kita tahu berarti hikmahnya kita harus lebih berhati-hati, karena sekecil apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban. Memperbanyak amal ibadah. Kemudian selanjutnya yaitu berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga ajal menjemput, ya. Itu hikmah beriman kepada hari akhir. Kalau tidak ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada, cukup sekian. Semoga ketaatan kita kepada Allah terus meningkat. Laksanakan ibadah dengan ikhlas dan tertib. Jaga kesehatan, hormati dan sayangi semua makhluk Allah. Belajar lebih rajin. Kita mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.